Pernahkah kamu merasa lelah, tapi bukan karena tubuhmu, melainkan karena isi kepalamu terus berputar, memikirkan hal-hal yang di luar kendalimu? Kita semua pernah ada di sana. Merasa cemas karena seseorang tidak membalas pesan, kecewa karena rencana tidak berjalan sesuai harapan, marah karena situasi tidak berpihak pada kita. Dunia modern, dengan segala kecepatan dan ekspektasinya, membuat kita percaya bahwa kita harus mengontrol segalanya. Opini orang lain, hasil pekerjaan, bahkan cuaca dan waktu. Kita ingin semua berjalan sempurna. Tapi Stoikisme datang seperti suara tenang di tengah riuhnya pikiran, dan berbisik, kamu tidak harus mengontrol segalanya, dan memang kamu tidak bisa. Stoikisme mengajarkan prinsip yang tampak sederhana, namun sangat dalam. Bedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan, dan apa yang tidak. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, sikap kita, reaksi kita, pilihan kita untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Yang tidak bisa, pendapat orang lain, masa lalu, hasil dari usaha kita, meski sudah maksimal. Banyak dari penderitaan kita justru muncul karena kita menggenggam terlalu erat sesuatu yang tak pernah bisa kita genggam sejak awal. Kita terlalu sering menguras tenaga untuk mengubah hal yang tak mungkin diubah, sementara hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan, seperti menjaga nada bicara, memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan, atau memberi waktu sejenak untuk diri sendiri, justru kita abaikan. Bayangkan seseorang yang terus mencoba menenangkan badai dengan berteriak. Padahal yang perlu ia lakukan hanyalah mencari tempat berteduh. Begitu pula hidup. Kita tidak perlu memenangkan semua perdebatan. Tidak perlu memaksakan pemahaman pada orang yang tak ingin mengerti. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang bahkan bukan salah kita. Epictetus berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan opini kita tentang hal-hal itu. Dan disinilah letak kendalinya. Pada opini, pada makna yang kita berikan. Ketika kita menyadari bahwa tidak semua hal harus kita lawan, dan bahwa kebebasan kita adalah memilih respons, bukan hasil, kita mulai menemukan ruang untuk tenang. Maka hari ini, berhentilah sebentar. Tanyakan pada dirimu, dari semua hal yang membuatmu gelisah, mana yang benar-benar berada dalam kendalimu, mana yang hanya membebanimu tanpa bisa kamu ubah? Lalu lepaskan satu persatu yang bukan milikmu untuk digenggam. Tidak mudah memang, tapi inilah latihan batin yang membuat para filsuf stoik tampak begitu kokoh di tengah badai hidup. Dan mungkin, kamu pun bisa menjadi seperti itu, bukan karena kamu mengendalikan dunia, tapi karena kamu telah belajar mengendalikan dirimu sendiri. Kita tumbuh dalam dunia yang terus berkata, kalau kamu mau bahagia, kamu harus punya ini, capai itu, jadi seperti mereka. Kita dibentuk untuk percaya bahwa kebahagiaan ada di luar sana, di angka gaji, jumlah likes, ucapan pujian, bahkan status sosial. Maka tanpa sadar, kita mulai berlari, mengejar gelar, relasi, validasi. Tapi semakin cepat kita berlari, semakin jauh pula bahagia itu terasa. Karena yang kita kejar, sebenarnya bukan milik kita. Stoikisme menawarkan cara pandang yang sangat berbeda. Bagi para filsuf stoik seperti Seneca atau Marcus Aurelius, kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang perlu disadari. Bukan sesuatu yang tergantung pada dunia luar, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam, dari keharmonisan antara pikiran, tindakan, dan nilai hidup. Stoikisme menyebutnya dengan eudaimonia, bukan kebahagiaan instan yang datang dari kesenangan sesaat, tapi kebahagiaan yang dalam, yang muncul saat kita hidup sesuai dengan kebajikan, integritas, dan ketenangan batin. Lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang yang terlihat sukses, tapi tidak bahagia? Mereka punya semua yang dulu mereka impikan. Rumah, kendaraan, pasangan, jabatan, tapi masih merasa kosong. Kenapa? Karena mereka belum pernah benar-benar duduk bersama diri sendiri dan bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan agar merasa cukup? Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah pertanyaan itu. Bukan lagi, apa yang bisa membuatku bahagia? Tapi, apa yang bisa aku kendalikan hari ini untuk hidup lebih selaras dengan diriku sendiri? Dan seringkali jawabannya sederhana, bersyukur,
berbuat baik, menjaga sikap, menerima kenyataan. Kebahagiaan sejati bukan tentang banyaknya hal yang kita punya, tapi tentang sedikitnya hal yang kita butuhkan untuk merasa damai. Dalam dunia yang terus memaksa kita merasa kurang, Stoikisme mengingatkan kita bahwa cukup itu bukan soal jumlah, tapi soal kesadaran. Maka, alih-alih terus mencari keluar, mari mulai menengok ke dalam. Karena bisa jadi, bahagia itu sudah ada di sana sejak lama. Kita saja yang terlalu sibuk mencari, sampai lupa untuk merasa. Berapa kali kamu bilang pada dirimu sendiri, nanti saja, kalau semuanya sudah tenang, baru aku bahagia. Atau, kalau sudah punya ini, baru aku akan merasa cukup. Kita menunda hidup. Seolah ada tiket masuk ke kehidupan yang lebih layak dijalani, yang syaratnya harus terpenuhi dulu. Lebih sukses, lebih mapan, lebih diakui. Tapi pertanyaannya, kapan sebenarnya nanti itu datang? Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Hidup itu bukan nanti, hidup itu sekarang. Marcus Aurelius menulis, jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Sementara kamu masih hidup, sementara kamu bisa, jadilah baik. Bukan pesan untuk menakut-nakuti, tapi sebuah pengingat yang lembut dan jujur. Waktu kita terbatas. Dan karena itu, sangat berharga kita tidak bisa memegang kemarin, dan besok belum tentu datang. Yang benar-benar kita punya hanya satu. Hari ini, saat ini, detik ini. Lalu kenapa kita terus mengabaikannya? Kita terlalu sibuk memikirkan rencana besar, sampai lupa menghargai napas yang sedang kita hirup. Kita mengejar nanti, tanpa pernah hadir di sekarang. Hidup di masa kini bukan berarti kita berhenti bermimpi atau tidak merencanakan masa depan. Tapi ini tentang belajar hadir, benar-benar hadir, dalam setiap momen yang terjadi. Saat menyeduh kopi, mendengarkan suara orang tua, merasakan angin sore, atau bahkan ketika menghadapi kesedihan. Semua itu adalah bagian dari hidup yang nyata dan layak untuk dirasakan, bukan dilewatkan. Jadi, hari ini kamu sudah sempat tersenyum untuk dirimu sendiri? Sudah sempat bilang, terima kasih, ya, kamu sudah berjuang sejauh ini? Karena hidup ini bukan tentang nanti kita bahagia, tapi tentang bagaimana kita hadir dengan penuh kesadaran, hari ini, saat ini juga. Jadi, dari semua pelajaran hari ini, satu hal yang paling sederhana tapi paling sulit adalah ini. Hidup tenang bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan. Kita memilih untuk tidak lagi bereaksi berlebihan pada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Kita memilih untuk tidak mengikat diri pada ekspektasi yang berat dari dunia luar. Dan kita memilih untuk hadir, benar-benar hadir, dalam setiap momen yang sedang terjadi. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tanpa kegagalan, atau tanpa air mata. Tapi ia mengajak kita untuk melihat bahwa di tengah semua itu, kita tetap bisa menemukan ketenangan. Karena ketenangan bukan soal dunia menjadi baik padamu, tapi tentang kamu yang menjadi baik kepada duniamu. Hari ini, kamu bisa mulai dengan satu langkah kecil. Mungkin dengan menarik napas perlahan. Mungkin dengan membiarkan hal-hal berlalu tanpa kamu bawa ke dalam hati. Atau cukup dengan bilang ke dirimu sendiri, aku tidak harus sempurna, tapi aku bisa hadir. Dan itu cukup. Kalau kamu merasa narasi ini menyentuhmu, izinkan aku mengajakmu untuk terus belajar bersama. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, mereka juga sedang butuh pengingat sederhana seperti ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan narasi-narasi berikutnya tentang hidup, ketenangan, dan makna. Karena kadang, kita hanya butuh diingatkan bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa tenang.